Apa tuh kira-kira ayat yang biasa aku sampaikan? Malaikatnya ngomong apa? Kira-kira apa? Salamun bima sobar. Alaikum Bima sobar. bima Sobartum. sobartum. Selamat atas kalian karena di dunia sudah beramal maksimal, sungguh-sungguh, ya. Dan karena kesabaran kalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga pengikutnya yang setia. Dan mudah-mudahan kita semua ataupun saudara-saudara kita yang mungkin berhalangan tidak bisa hadir, kita doakan kalau sakit sembuh. Kalau nggak punya uang, kita doakan bisa merayakan Lebaran dengan gembira. Karena tujuan Lebaran itu bukan karena baju baru, bukan karena sarung baru, tapi merayakan hari raya itu apabila ta'atuhu wa taqwahu tajid. Apabila kita mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini malam Sabtu terakhir ya di penghujung bulan suci Ramadan. Sebagai keinginan kita, target puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita pengen takwa, mendapatkan predikat takwa. Sementara sering beberapa tahun yang lalu aku sering sampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa itu menurut Al-Quran. Yang pertama ada di 119 At-Taubah ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Orang yang takwa itu cirinya selalu bersama orang-orang yang benar, Jujur. ya. Kemudian ada di surat Al-Ahzab 71-72 ya. Apa ciri orang yang bertakwa? Kalau menurut Al-Ahzab 71-72, cirinya adalah berkata benar, berkata jujur, Amanah. ya. Kemudian apa lagi? Ada di Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dalikal kitabul la raiba fihi hudalil. Tidak ragu. Nggak ragu-ragu dengan kandungan Al-Quran, karena baik itu kita bicara nuzul Quran yang biasa umumnya diyakini 17 Ramadan, dan meyakini ingin mendapatkan Lailatul Qadar umumnya biasanya tanggal-tanggal ganjil. Tetapi hadis yang kuat itu berdasarkan riwayat Imam Ahmad ya, hadis Imam Ahmad ya, itu tanggal 27. Termasuk ini dikuatkan oleh Syekh para sahabat ya, yang masih muda, yang didoakan oleh Rasulullah supaya padang atiye dicerdaskan Qurannya, yakni siapa? Syekh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, makanya dicerdaskan. Nah, iman kita rahimakumullah, ciri orang yang akan mendapatkan ketakwaan, predikat takwa menurut kandungan Al-Quran, yang pertama tadi ngomongnya benar, yang kedua selalu berinteraksi, berhubungan, berteman, berkawan dengan orang-orang yang benar, shadiq. Kemudian di Al-Baqarah awal nggak ada ragu-ragu terhadap isi kandungan Al-Quran ya. Lalakum Takun. dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi la raiba, tidak ragu-ragu. Kemudian di ayat berikutnya ada di Al-An'am 165 ya, wa anna hadza siratin mustaqiman fatabi'uhu wa la tatabi'uhu apa wa la tatabi'u bukan wa anna hadza siratin mustaqiman fatabi'uhu wa la tatabi'u subula fataraqum bikum an sabili dzalikum wasakum lalakum tatakun. Maka ikutilah jalan yang lurus, jangan mengikuti jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian ya.
yang demikian itu diperintahkan, diinstruksikan agar kalian jadi orang yang takwa. Kita pegangannya, pedomannya hada basoira linas wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun. Ada di Al-Jasiyah 20. Ya. Ini adalah kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman untuk manusia yang yakin. Jadi siapa pedoman kita? Apa pedoman kita? Al-Qur'an. Ya. Dulu di zaman Rasulullah masih hidup, Umar ibnu Khattab itu bawa kitab satu kereta. Kitab ini kitab-kitab lama sebelum Kanjeng Nabi diutus. Ada Bible, ada Taurat, ada Zabur, ada tulisan-tulisan ahli kitab sebelum Nabi Muhammad diutus. Kemudian setelah disampaikan kepada Rasulullah marah. Apakah kamu masih kurang dengan kitab suci Al-Quran? Sekarang banyak yang ngawur, kelihatannya pinter tapi keblinger. Karena tolok ukur kita dalam mengikuti kebahagiaan dunia dan akhirat bukan Quran lagi, tapi mengikuti sarjana kemplot yang tidak berquran. Ketika mengikuti sarjana kacau, ini akhirnya Indonesia yang mayoritas Muslim, mereka itu memahami Islam, mengambil ayat-ayat suci Al-Quran hanya ayat-ayat bab ibadah. Maka saudara Adit yang sedang kuliah jangan bangga dapat gelar sarjana. Jangan bangga itu. Dia mengabaikan ilmu-ilmu lembaga. Demi Allah, kalau Agus tidak mempelajari ilmu lembaga, nggak segini Agus. Coba Anda bisa bayangkan di grup UIB itu S3 banyak gak? Banyak. S3 banyak. S1 apalagi? Tapi Agus bisa memimpin grup UIB. Padahal di dalamnya itu ada rektor, doktor Iding, ada doktor Haji Abdul Tholib, ada S2 seperti Rudini dan lain sebagainya, termasuk Majid. Dokter Senapsia. Kalau sekiranya mereka artinya berbeda paham, berbeda pandangan dengan saya di grup UIB dengan tulisan-tulisan saya yang saya sering tulis uraian-uraian tentang kandungan Al-Quran, seharusnya mereka kalau memang pada posisi tidak sepandangan harusnya berani dong bantah saya. Bener gak Ustaz Surya? Kenapa mereka diam? Karena mereka sulit membantah tulisan saya. Contoh misalnya gini, ketika dakwah Nabi pasti Al-Quran yang 30 juz 114 surat 6.666 ayat yang umum ya. Padahal saya hitung 6.326 ayat. Pernah saya hitung. Tapi udahlah ikut aja gitu umum 6.666 ayat. Ternyata mempraktekkan Al-Quran ini sebagai panduan berislam ini sudah banyak kerancuan terjadi. Padahal ayatnya sangat jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita harus mengikuti Nabi sebagai teladan. Dulu waktu beberapa tahun yang lalu lembaga sudah menyampaikan 9 prinsip hidup. 1. Pedoman hidup Quran. 2. Teladan hidup Nabi. 3. Teman hidup. Innamal mu'minuna ikhwatun fasli ubain ahwaikum. Kan begitu. 4. Bekal hidup. Apa bekal hidup? Amal. Cita-cita hidup. Memperjuangkan li'ilah kalimatillah. Menegakkan syariat Allah. Ya. Kemudian lawan hidup. Lawan hidup zaman Nabi Abu Jahal, zaman sekiranya kita berarti siapa? Apa saja orang yang benci, menghambat, merintangi tegaknya Islam itu lawan kita. Siapapun. Ya.
bisa murtadun, bisa munafikun, bisa fasikun, bisa kafirun, bisa musyrikun, bisa liberalisibun, Bisa lebih saramun. Nah, jadi jelas bahwa pedoman teladan cita hidup, lawan hidup, kawan hidup loh. Wah, saya mah berquran tuh nggak pengen punya lawan. Para nabi punya lawan hidup enggak? Jadi kalau kita berislam kita nggak mau punya lawan hidup, ini nyontoh siapa? Karena lakum sebaik-baik manusia di kolong jagat raya ini nggak ada kecuali nabi yang sudah baik sebelum diangkat nabi diberi gelar al-amin saja. Tapi Nabi Muhammad punya lawan hidup nggak? Punya. Anda baiknya sudah sejauh mana dengan Nabi? Pengen mempraktekkan Islam nggak punya lawan. Berhenti jadi orang Islam. Kalau nggak mau punya lawan, Nabinya punya lawan. Bener nggak, Wanda? Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di kepala kita yang sudah dininabobokan oleh hiburan WA, YouTube, kemudian Facebook, TikTok dan sebagainya. Jangan mengacaukan pikiran kita. Karena sebentar lagi kita akan ketemu dengan ayat yang favorit. Kalau perayaan Lebaran, Idul Fitri pasti ayat favoritnya apa? 30. Wa'akin wajhaka lidini hanifa fitratallah alati fatoras alaiha taqdil khalqillah dalika dinul qayyim walakina aksaron nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu yang lurus. Bicara wajah berarti ujung kaki, ujung rambut, seluruh jiwa raga kita hadapkan untuk menghadap Allah. Bicara Allah berarti bicara rububiyahnya, mulukiyahnya, uluhiyahnya. Status kita apa? Hamba. Sehebat-hebatnya ahli toriko, tetap rumus kaidah toriko adalah innal abda abdu wa inna robba robbu la yasirhu abda robbu wa robbu abda. Itu rumus toriko. Hamba tetap seorang hamba. Tuhan Allah tetap Allah. Gak mungkin kebalik. Hamba jadi Allah, Allah jadi hamba. Gak bisa. Laisa kamislihi syai'un. Bahwa Allah tidak ada yang menyamainya. Ada di qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Nah, oleh karena itu ya kawan Peter rahimakumullah, semangat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar berarti semangat orang itu siap mempraktekkan, membumikan Al-Quran. Benar nggak? Kenapa lulusan sarjana pada rancu cara berpikirnya? Ada yang bermain. Bicara sarjana berarti bicara sistem pendidikan. Bicara sistem pendidikan berarti bicara bandar. Siapa nih bandar sistem pendidikan? Semua itu kan berdasar kurikulum. Sedangkan kurikulumnya tetap mengacu kepada kemauan, keinginan, nafsu negara sekaligus pemerintahan tersebut. Maka ketika negara dari awal nggak ngeh dengan syarat Islam, maka kurikulum yang dibuatnya tetap nggak akan nerima orang-orang dengan spirit Al-Quran, orang-orang dengan spirit semangat ingin memperjuangkan tegaknya piagam Madinah, tegaknya piagam Jakarta, tidak akan ngeh. Kenapa? Dari awal negara kita tidak ngeh. Sehingga kita akan mendapatkan sarjana-sarjana koclok. Kecuali saya sabit. Sarjana-sarjana yang sudah tidak merdeka. Kenapa? Dipasung oleh negara kita yang dari awal piagam Jakarta sudah di Jadi kalau misalnya Anda kuliah tidak ngaji sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamu sarjana adit
Kamu sarjana operator kamu tuh. Mana yang kuliah di Said Sabik? Gara-gara kuliah di Said Sabik, ngaji lembaganya tidak temenan, tidak sungguh-sungguh. Kamu lulus sarjana operator. Saya pucuk. Dan juga nih Ustaz Azhar. Karena faktanya sarjana Indonesia banyak gak? Banyak. Bicara pendidikan, bicara kurikulum, bicara bandarnya itu kan ada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saya pernah khutbah Jumat di Masjid Jami Nurul Huda. Itu yang namanya Departemen Pendidikan dan Budaya itu sebenarnya departemen yang sekuler, departemen yang ACDC. Kenapa bisa demikian? Pendidikan itu katanya untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Tapi kebudayaan ya tetap mempertahankan budaya nenek moyang. Yang nenek moyang itu nggak sekolah, sehingga budaya itu tetap membuat orang jadi bodoh. Pengen dalam situasi kondisi syukuran nadran misalnya, contoh ya, untuk pesta laut, faktanya yang terlibat itu orang-orang yang punya pendidikan nggak? Punya pendidikan, kemudian mempraktekkan budaya nenek moyang. Sedangkan nenek moyang sudah diancam oleh orang yang paham Quran, orang yang dapat Lailatul Qadar 170 Al-Baqarah. Apa tuh bunyinya? Aba'ana awalau kana abauhum la yaqiluna sayyi'a wa la yahtadun. Itu potongan ayat 170 Al-Baqarah. Kami akan mengikuti nenek moyang kami. Aba'ana awalau kana abauhum, meskipun nenek moyang mereka layak kiluna, tidak punya akal, walayah tadun, nggak punya petunjuk, Jadi membanggakan apa ada pendidikan Indonesia? Ditambah lagi dalam situasi kondisi sekarang. Sudah carut marut kita dikendalikan oleh oligarki. Mereka nggak sadar tidak ada untuk menyelamatkan negeri ini kecuali kita kembali kepada setiap tahun kita dididik, dilatih, digodok di kawah candra di muka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya apa? Kembali kepada Lail, malam, Qadar, ketetapan. Malam yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum Al-Quran itu nuzul di tanggal 17 Ramadan. Allah sudah menetapkannya di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau Lailatul Qadar itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Kalau nuzul Qurannya diturunkan secara berangsur-angsur ke langit bumi sampai ke bumi. Awalnya bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Allah. Cuma karena untuk memudahkan komunikasi dengan Nabi, maka menggunakan bahasa kaum Arab. Makanya Iqra ana Nabi Qori. Iqra ya Muhammad ana Nabi Qori. Telah dirangkul, dipeluk dari Muhammad. Jadi mengharapkan model pendidikan seperti apa supaya kita bisa mengembalikan kebangkitan Islam? Enggak, kecuali kaulnya Imam Malik radhiyallahu rahimahullah. Apa kata Imam Malik? La yasluhu amru hadhil ummati illa bima saluha bihi amaluha. Islam tidak akan jaya, Islam tidak akan menang kecuali kita mengikuti para pendahulu kita. Para pendahulu kita itu bagaimana? Ikuti dakwah Nabi. Nabi itu 13 tahun. 13 tahun itu mendakwahkan akidah. La ilaha illallah. Innahum kanu qila la ilaha illallah yastabsirun ya. Yastab apa? Ada di ayat berapa tuh? Yang apabila ditawarkan kepada kalian menyombongkan. Ketika ditawarkan la ilaha illallah yastakbirun ya, mereka menyombongkan diri. Asal ada kabir ya. Yastakbirun.
innahu kanu la ilaha illallah yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Bicara la ilaha illallah, setiap golongan, ormas, jamaah punya la ilaha illallah enggak? Punya la ilaha illallah. Saya pengen nanya, Muhammadiyah punya la ilaha illallah? Punya. NU punya la ilaha illallah enggak? Punya. Persis? Semuanya punya. Lembaga kita sama punya. Nah, berarti di sini serupa tapi tak sama. Di dunia pendidikan itu kalau ada tes untuk kerja, itu namanya tes apa namanya? Tes apa? Psikotes. Psikotes itu pilihan jawaban A, B, C hampir mirip nggak? Hampir mirip, tapi dipilih yang tepat. Nah, sekarang sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah juga sama itu psikotes. Kok Muhammadiyah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, NU la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Persis la ilaha illallah Rasulullah, Thariqah la ilaha illallah Rasulullah. Tapi yang mana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang benar? Nah, di sini makanya Al-Qur'an nama lainnya Al-Furqan. Kita harus beda dong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang seperti apa? Yang la yasluhu amru hadhil ummati ila bima saluha bihi amaluha, yang mengikuti para pendahulu kita. Baik, para pendahulu kita menerapkan, mengamalkan, meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada rukun wala wal baroknya enggak? Ada rukun wala wal barok. Wala dengan siapa loyal, dengan siapa kita setia, dengan siapa kita mendukung. Kemudian barok dengan siapa kita berlepas diri. Jangan la ilaha illallah enggak ada rukun wala wal barok. Nanti ketemu kan nantinya? Zamannya Nabi Ibrahim menawarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Kemudian yang nolak Namrud ngaku Tuhan, nolak nggak? Nolak. Zamannya Nabi Musa, la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Yang ikut Fir'aun nolak nggak? Nolak, karena nggak mau taat sama Allah. Zamannya Isa sama. Apa namanya? Judas Iskariot, kemudian pemimpin Romawinya siapa? Herodes, nentang, bahkan ngejar-ngejar Hawari ya. Zamannya Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Jahalnya nentang nggak? Nentang. Bahkan orang-orang yang sudah ngaji pun akhirnya karena nggak bisa pisah dari sponsor Abu Jahal, Abu Lahab, balik lagi. Ada nggak yang begitu? Ada tuh di An-Nisa 97. Ketika terjadi perang Badar, kamu mati diwafatkan dalam keadaan bagaimana? Apa jawabannya? Kami mati dalam keadaan menganiaya diri kami sendiri. Itu ada tuh An-Nisa 97. Ketika perang Badar, orang-orang Islam yang nggak mau hijrah ditekan, diintimidasi, diinterogasi, dipaksa untuk berpihak kepada Abu Jahal. Akhirnya mati. Maka ditanyakan, mati dalam keadaan bagaimana? Kata malaikat, saya mati dalam keadaan. Nah itu ya, telah terjadi sarjana-sarjana kucluk, telah terjadi sarjana-sarjana apa? Kemplot. Karena lebih memilih dunia, bukan memilih Allah dan akhirat. Akhirnya mereka mengabdi dunia, bukan mengabdi Allah dan Rasulnya. Betul? Udah tahu pendidikan ini sudah clear. Pendidikan yang sebenarnya itu apa? Tuh kurikulum surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kurikulum pendidikan Nabi, kurikulumnya adalah tauhid, akidah. Tauhid itu ahadun ahad. Satu yang kita abdi, satu yang kita taati, satu yang kita puji, satu yang kita harapkan, kan begitu. Kemudian akidah, ikatan akidah itu keterikatan, ada simpul, ada tali, kita terikat dengan akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi. Bukan ngaku sudah bersahadat, tapi sekarepe dewek. Begitu berislam pengen selamat dewek. Pengen selamat dewek. Ya. Mimpin ormas dapat apa tuh?
subsidi, tapi semuanya jadi bagian daripada negara, yang mana negara itu dari awal menolak Piagam Jakarta. Berarti ormas-ormas itu, mohon maaf, seperti apa tuh? Di Ragunan, maaf, di Ragunan, tahu Ragunan? Ini untuk makan model nih, subsidinya segini. Ini makannya untuk makan apa nih? Macan, ya? Ini macan. Yang penting kamu berislam, apa kata tafsir saya ya? Jangan protes-protes, kemudian membangkitkan lagi Piagam Jakarta. Di mana Piagam Jakarta itu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Jangan diangkat-angkat lagi, itu sudah masa lalu katanya. Allahu Akbar. Nauzubillah summa nauzubillah. Apakah orang seperti itu mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak, Lailatul Qadar itu, Pak. Itu Lailatul Qadar itu. Makanya Nabi mengancam, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa bisa dapat lapar dan haus saja? Karena harusnya, perhatikan Fatir 32, summa arasnal kitab baladina stopaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an. Yang puasa, soemin. Kami wariskan nih kata Allah. Fatir 32, kami wariskan Al-Qur'an kepada siapa? Pertama, golongan yang menganiaya diri sendiri. Al-Qur'annya sudah ada, Al-Qur'annya sudah turun, tapi dia menolak. Ada lagi yang pertengahan, ayat enak ambil, ayat nggak enak jangan. Sementara Nabi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu lima jidubi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nabi bawa apa? Nabi bawa Al-Qur'an. Nabi bawa Alkitab suci Al-Qur'an. Nabi bawa Al-Furqan. Fungsinya untuk apa? Untuk mengkoreksi para begundal, para bajingan. Mau nggak